bahwa pada akhirnya, katakanlah, Partai Demokrat secepatnya menarik. Cepat dia memecat dari Itu persoalan lain, Pak. Persoalan lain. Tapi bagi kita ada mekanisme yang harus kita lalui. Panjang banget mekanisme ini Dewan Kehormatan DPR. Ya itu sudah disepakati bersama, Pak. Kalau ini udah berapa bulan, Pak? Sekarang jangan dipersalahkan kepada mekanisme. Mekanisme ini kesepakatan bersama. Disepakati oleh seluruh 560 anggota DPR. Ada yang walk out, yaitu Gerindra dan Hanura. Jadi dalam hal ini, kita tidak bisa, Pak, mencari jalan memintas, ya, Pak, tanpa kita mematuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu kita nggak... Iya, dipanggil aja belum oleh Dewan Kehormatan. Kita panggil saksi dulu, Pak. Kita bukti awal dulu yang harus kita... Lo katanya kalau udah diberitain koran, Dewan Kehormatan langsung kagak bertindak. Memang sudah bertindak, kita sudah panggil, Pak. Loh, ini bukan diberitain lagi, Pak. Udah tiap hari nyinyir tuh media. Betul, Pak Karni. Dan kita sudah lakukan. Sekjen Mahkamah Konstitusi sudah kita panggil. Beberapa saksi-saksi sudah kita panggil. Mahkamah Konstitusi apa urusannya dengan Nazarudin? Awalnya kasus Nazarudin itu kan berawal juga dari situ, yang Pak. Itu, yang betul. Itu. Nah, itu awalnya di sana. Lalu kita memasuki masa reses, Pak. Memasuki masa reses itu kita sudah sebulan ini tidak bersidang. Jadi tolong juga dipahami mekanisme ini juga dibatasi dengan persidangan-persidangan. Kita nggak bisa seperti yang Pak Kandi bayangkan, kalau media sudah mengeluarkan berita sedemikian rupa, lalu BK dengan seketika langsung menjatuhkan hukuman. Nggak bisa begitu, Pak. Pak Nurdirman orang mana sih aslinya? Saya orang Minangkabau, Pak. Minangkabau. Betul, Pak. Ini udah bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak, Pak. Kita istirahat sejenak, pemirsa. Pemirsa, ini udah larut tapi semakin panas. Untuk Dewan Kehormatan saya hanya mau menyampaikan pesan dari Senator Amerika, John Kerry. Sungguh satu hari yang menyedihkan ketika Anda mempunyai anggota anggota Kongres, yang benar-benar kriminal, tetapi tidak dikenai hukum disiplin oleh sesama anggota Kongres. Saya hanya menyampaikan amanat. Enggak, kalau ada anggota yang kriminal dan Kongres tidak menindaknya, menyedihkan. John Kerry, Fajrul. Ada pertanyaan, Anda itu katanya bernazar botak, Anda nggak botak-botak. Kalau Nazarudin pulang. Iya. Itu Twitter lah, memang nggak, saya susah jawabnya. Insya Allah, saya kemudian Profesor Tamrin Tomagola, kemudian Kiai Haji Maman Imanul Haq akan melakukan nazar itu berbotak di depan KPK RI itu tanggal 9 September. Wah. Kenapa? Karena Ketua DPR Pak Marzuki Ali hari Senin kemarin melalui Twitter mengatakan sudah mengirimkan surat pemecatan ke KPU dan itu berarti 7 hari. Kemudian 14 hari kemudian kepada Pak SBY. Berarti memakan waktu 21 hari. Kemungkinan besar sekitar tanggal 6 September, tapi agar cocok dengan angkanya Pak SBY, lebih baik tanggal 9 September. Ya. Nah, coba pertanyaannya begini. Kalau Pak SBY tidak juga menandatangani pemecatan, seperti saya pernah datang ke DPR, orang-orang Demokrat mengatakan sudah memecat dari DPR, ternyata enggak. Ternyata berbohong, tidak pernah. Saya malah jadi nantang. Bagaimana kalau Pak Marzuki Ali saja yang pelontos, bukan saya begitu. Kok tanggal 9 tidak jadi. Baik. Oke, baik. Terus apa lagi? Oke, ini yang saya ingin sampaikan. Malam ini sekitar sejam lagi kan berarti 66 tahun Indonesia Merdeka begitu. Ya. Jadi saya teringat Bung Karno jadinya. Dia bilang begini, tugasmu akan lebih berat dibandingkan generasi kami, dia bilang. Karena kamu akan menghadapi bangsamu sendiri, bukan menghadapi bangsa yang lain. Malam ini saya melihat bahwa Bung Karno dengan kawan-kawan melepaskan diri merdeka dari Belanda, kita bisa tidak malam ini merdeka dari korupsi seperti itu. Nah, itu persoalannya.
Tapi kalau melihat apa yang sudah terjadi belakangan ini, termasuk temuan saya di mana Partai Demokrat berbohong, mengatakan Nazarudin sudah dipecat dari DPR itu, saya jadi melihat ada spiral kebohongan yang dilakukan oleh elit partai-partai politik atau partai politik untuk menutupi kejahatan korupsi. Jadi saya bilang bagaimana caranya menghadapi spiral kebohongan ini. Begitu. Salah satunya yang paling gamblang itu ditunjukkan, saya tunjuk saja kan orang Partai Demokrat di sini, ketika misalnya menyatakan Nazarudin sakit, Anas Urbaningrum salah satunya. Dia mengatakan dalam konferensi pers, mengatakan bahwa yang bersangkutan itu sakit dan sedang berobat di Singapura, misalnya begitu. Kemudian sejumlah mereka lagi mengatakan dipecat dan sampai hari ini juga demikian. Jadi spiral kebohongan itu dari kebohongan kecil membesar sampai tidak terhingga. Yang saya pikirkan adalah kenapa mereka membuat spiral kebohongan. Yang saya simpulkan adalah karena Nazarudin ini adalah bom atom yang bisa meledak. Ya kalau Indonesia merdeka karena bom atom meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Nah ini sekarang Nazarudin bisa meledak. Di Partai Demokrat dia akan bisa menyapu Anas Urbaningrum, bisa menyapu Ibas Yudhoyono, dan bisa menyapu sejumlah elit Partai Demokrat. Kalau mengikuti Denny Kailimang, bahkan bisa menyapu badan anggaran setengahnya. Ini kan menarik. KPK menangkap 46 anggota DPR, kalau ditambah lagi dengan 27 anggota Banggar atau Panggar yang setengahnya itu, wah luar biasa tangkapan KPK. Kan begitu. Jadi ini, makanya menurut saya tidak ada jalan lain adalah kita memang harus memanfaatkan Nazarudin untuk membongkar Partai Demokrat, partai-partai yang lain di DPR, di Banggar, dan juga bahkan melibatkan Kementerian dan BUMN. Cuma pertanyaannya, yang mana yang harus jadi prioritas? Saya terus terang, sedikit cemas ketika teman-teman Demokrat atau ada sejumlah teman di sini ingin melemparkan kasus Nazarudin menjadi persoalan badan anggaran. Kenapa? Semuanya terlibat. Komisi juga. Komisi terlibat, partai-partai politik semua terlibat. Artinya apa? Taktik ini berbahaya. Mari kita menyeimbangkan kejahatan kita masing-masing, karena itu tidak ada seorang pun yang boleh diusut di sini. Jadi artinya semangatnya bukan merdeka dari korupsi, bukan penegakan hukum, tapi semangatnya adalah mari kita menyeimbangkan kejahatan kita sehingga tidak dibuka. Seperti itu. Baik, Bapak Fajrul. Ya. Cukup? Ya, sedikit tambahan. Sedikit tambahan sebelum Bung. Jadi menurut saya, kalau kita memang membongkar ini, saya terus terang tidak bisa kita serahkan memang sendirian dengan KPK. Tidak ada jalan lain memang, publik harus terlibat. Baik. Intelektual, akademisi, dan segala macam. Kenapa? Target untuk membuat Nazarudin sebagai bom atom untuk membongkar kejahatan korupsi atau merdeka dari korupsi tidak mungkin diserahkan pada KPK. Ya. Publik harus terlibat, mengarahkannya. Seperti itu. Jadi menurut saya, hanya kepada KPK nggak mungkin. Semuanya sudah kita bisa melihat kekacauannya. Kepada DPR, kita juga sudah tahu bahwa mereka juga mungkin terlibat semuanya. Sekarang tinggal bagaimana publik jangan hanya menonton JLC saja. Bertindak dan bertindak agar kita bisa merdeka dari korupsi. Baik. Terima kasih. Apa Pak Bedik? Baik, saya ingin menanggapi tadi Saudara Fajrul soal kebohongan. Tidak ada kebohongan. Partai Demokrat telah mengambil tindakan untuk memecat yang bersangkutan. Pemecatan itu ada mekanisme, ada prosedur. Saudara harus paham administrasi. Yang kedua, soal pernyataan Ketua Umum bahwa Saudara Nazarudin ke Singapura karena sakit, itu yang disampaikan oleh Nazarudin kepada pimpinan partai. Bahwa dia ke sana karena sakit. Itu yang dia sampaikan. Mananya yang bohong? Saudara Beni. Tidak, saya jelaskan dulu Ya, itu tadi. okay. Bahwa Anda mengatakan kasus Nazarudin tadi momentum emas untuk membongkar semua kasus korupsi, kami setuju dengan itu. Tadi saya sudah katakan bahwa posisi Partai Demokrat adalah jadikan momentum Nazarudin ini untuk apa? Tidak hanya untuk menyelesaikan kasus yang bersangkutan pada saat ini yang katanya ada 40. Tetapi juga untuk melakukan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebut oleh Saudara Nazarudin. Silakan.
Apakah itu kader partai? Silakan itu Baik, diproses. itu udah Oke, disebut boleh tadi. klarifikasi Itu yang kita katakan. soal kebohongan itu. Di dalam pernyataan Partai Demokrat, elit-elit Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Saudara Nazarudin sudah dipecat dari DPR. Loh iya, sudah dipecat. Saya Bukan. lalu ingin membuktikan. Pak Karni, Pak Karni. Yang Saya ingin menyampaikan bahwa yang dikatakan itu adalah partai telah mengirim surat pemecatan. Itu Nah, mekanismenya. saya- itu mekanismenya. lalu- bahwa Dewan memecat itu Bung Beni, setelah menerima surat itu. Saya lalu membuktikan. Anda tidak paham soal itu. Betul? Anda tidak soal Bahwa paham. dipecat itu bukan anggota DPR jadi pecat, tapi dia dipecat sebagai anggota Partai Demokrat. Kalau di DPR-nya diproses PAW-nya, Ya, bukan begini, dipecat. begini. Ya, Saya jadi you bohong mendatangi juga DPR. nih. Saya mendatangi Loh, DPR. bukan, Anda telah melakukan pembohongan publik. Oh, Enggak, Anda enggak, salah. enggak. Anda yang Tidak, melakukan tidak. pembohongan Enggak. publik. Yang Anda benar tidak itu, paham. Sebentar. yang benar tidak itu, paham. kalaupun dia salah persepsi. Saya Tapi sebentar. yang mana yang benar, Sebentar saudara. saya Saya kurang, kasih tahu. saya kok kurang Saya kasih setuju tahu kalau mekanisme. soal dipecat dan gak dipecat. Tapi kalau soal sakit, tidak hanya Anas yang Demokrat datang ke Singapura pun, tiga elitnya Demokrat mengatakan beratnya udah turun 18 kilo. Ya, semua publik juga bilang itu bohong. Bung Karni, boleh saya memberikan ini? Iya begini, ketika saya mendengar bahwa saudara Nazarudin sudah dipecat dari DPR, Enggak, saya ini- mendatangi Setjen DPR. Saya ngerti. Betul. Anda udah pernah bilang juga. Tapi ini kan masalah organisasi di dalam. Betul. Bagaimana prosedur pemecatan di dia. Kita jangan berdebat soal itu. Publik gak perlu tahu itu. Bohong atau tidak bohong, cukup dia itu dibilang turun 18 kilogram. Cukup. Tapi begini saja, saya datang dan tidak pernah ada surat itu di DPR, di Setjen DPR itu tidak pernah ada. Jadi saudara Nazarudin tepatnya masih anggota DPR RI dan Kalau DPR itu tidak Demokrat yang mecat. DPR. betul, tapi memang suratnya tidak pernah ada. Iya, Tidak karena pernah masuk ke prosedurnya sana. belum sampai. Ada inkrahnya melalui Mahkamah Agungnya Demokrat. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke penghujung acara. Sekarang Presiden Jancuk Kars. Dia, Gimana? silakan. Apanya? Silakan apa? Apa pendapatnya tentang carut Ya, marut saya yang tetap kita pada- bicara tadi? Nggak ada progresi saya kira. Saya jadi tetap sama Jakarta Lawyers yang minggu kemarin. Bahwa Percuma kita ngomong ya, di tapi sini. dengan Pak JK ngomong seperti tadi, Nggak, ya ada, tapi tetap lebih baik kita ngadep ibu negara sekarang. Ngadep Bu Ani. Enaknya kita apain Nazarudin ini? Sampai tuntutannya sebatas siapa? Sebatas Anas atau... Karena begini, kalau misalnya korupsi itu nggak ada, saya tanya sekarang Pak Karni, saya serius. Apa yang akan mengikat bangsa ini? Kan ada tadi DPR, ada eksekutif, dan sekarang hidup, kata Pak Jika, otonomi daerah.